Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang dirimu di masa depan. Jadi ini adalah tarot yang sudah aku meditasikan dan ada oracle juga. Jadi ini aku bakalan lihat tentang energi kamu, keadaan kamu, dirimu di masa depan seperti apa. This is Pick a Card Reading. Aku meminta kamu untuk menggunakan intuisi dalam memilih. Jadi asah intuisinya. Ada 3 pilihan seperti biasa. Pilihan pertama adalah The Emperor. Pilihan kedua ada The Magician. Pilihan ketiga ada The Sun. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lama. Gunakan intuisi, latih intuisi kamu. Kalau kamu baru di channel aku, hai. Salah satu cara untuk memilih dengan intuisi adalah dengan memejamkan mata, tanya ke diri sendiri. Mana pilihan yang tepat untuk diri kamu? Saat kamu membuka mata kamu, ada pilihan yang lebih menarik untuk dirimu. So, untuk disclaimer lainnya, aku tulis di bawah, tapi aku tetap harus menjelaskan kalau ini adalah untuk orang banyak, collective reading, jadi bukan hanya untuk dirimu saja, ada dirimu dan mereka yang lainnya. Jadinya, harus bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, and Venus dan Vedic Rising kamu. Jadi jangan hanya terpatok sama si zodiaknya saja, tapi sama elemen dan dari sifat-sifat zodiak yang aku sebutkan. And aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. So siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. And then this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Aku percaya tidak ada yang kebetulan, jadi siapapun yang klik video ini adalah pesan untuk dirimu. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama, The Emperor. Jadi ini adalah kartu oracle dan kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita langsung lihat aja. Oke. Dirimu di masa depan. Ada energi The Emperor, The Moon. Oke, kalau aku lihat di sini kamu orang yang sangat bertanggung jawab nantinya dan you rules with your emotion. Jadi kamu mampu untuk mengontrol emosi kamu sendiri, tapi kamu tetap dengerin batin kamu gitu. Dan yang aku lihat di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Dan di sini juga di depan sana, dirimu di masa depan adalah very successful person secara karir. Kalau aku lihat untuk terutama kalian udah menemukan jati diri kamu, menemukan your purpose dalam karir, atau kamu menemukan your passion, menemukan karir kamu banget lah gitu. Untuk orang-orang yang sudah memegang itu, udah tahu banget karirnya apa, ini ada konsep kesuksesan dan ini lebih seperti diakui, pengakuan dari sekitar. And then dari energi The Queen of Wands sendiri, terutama untuk kalian yang energi feminine, well, kamu bakalan lebih bijak, lebih mandiri, lebih bersahaja, lebih berwibawa. Untuk kalian yang maskulin, this is seperti sinyal ya, atau seperti tanda. Coba buat sesuatu dari dirimu sendiri, entah itu bisnis, entah kamu controlling kehidupan kamu sendiri, kamu bertanggung jawab sama pilihan kamu. Jadi ada sesuatu yang kamu pegang gitu, itu bakalan lebih lagi nanti hasilnya. Jadi kalau aku lihat di depan sana kalian adalah sosok orang yang successful secara karir. Terus kalau untuk yang suka berbisnis atau pengen berbisnis, ini ada tanda bagus atau pertanda bagus untuk memulai bisnis, terutama untuk kalian yang suka banget akan sesuatu itu. Jadi, contoh misalnya kamu suka banget fashion gitu, terus kamu mau starting business fashion, dan di situ ada cinta yang kamu taruh di situ, itu bakalan berkembang banget gitu. Jadi ini udah waktunya kamu menghadapi insecurity kamu sendiri, menghadapi keraguan, karena orang-orang pun yakin sama diri kamu bisa, tapi kamu gak akan bisa meraih itu kalau dari diri sendiri gak mampu untuk percaya sama diri sendiri. Ribet kan kata-katanya. Jadi kuncinya adalah menemukan rasa percaya diri. Kadang-kadang
kita itu kan terlalu terpatok sama ekspektasi sosial. Yang di sosial kita ada apa, yang di sosial media kita berharap ini dan itu. Kadang-kadang ekspektasi sosial media kita atau ekspektasi yang ditaruh di internet dan di sosial kita itu kan tidak asli gitu. Kadang-kadang itu sesuatu yang impossible atau sesuatu yang tidak wajib juga untuk diikutin. Kita harus ngebuat itu sendiri gitu. Jadi contoh ya dari segi beauty, kecantikan dan keindahan. Kan ada di ekspektasi sosial yang harusnya cantik tuh gini, indah tuh gini, ganteng tuh harusnya gini. Well, in real life, setiap orang kan punya keunikan sendiri. Sementara orang lain bisa ngeliat keunikan kamu nggak bisa ngeliat keunikan diri sendiri, dan itu kayak menumbuhkan rasa tidak percaya diri, dan akhirnya ya udah kemampuannya hilang gitu. Dan akhirnya mengkotak-kotakan diri kamu untuk memenuhi ekspektasi yang bahkan bukan ekspektasi diri sendiri. Well, itu sudah harus lepas dari penjara itu ya. The Seven of Swords itu ketakutan sama your own shadow, ketakutan dari diri sendiri, bisa karena ekspektasi keluarga, bisa karena ekspektasi diri sendiri. Jadi kalau aku lihat ini udah waktunya kamu facing atau menghadapi itu sarannya, karena one step closer buat mencapai si konsep kesuksesan yang kamu pengen ini gitu. Dan kamu bakal lebih mandiri kok, dalam arti walaupun beberapa dari kalian mungkin dapat privilege, dapat keberuntungan untuk diarahkan sama keluarga, dibantu sama keluarga, tapi kamu akan dapetin nama kamu sendiri nantinya gitu. So kita bakal lihat di sini The High Priestess, terutama untuk kalian yang sebenarnya intuisinya kuat. It's time for you buat ngasah itu. Jadi everyday life udah harus membumbui pilihan-pilihan hidup kamu pakai intuisi. Dan kalau aku lihat terutama untuk kalian yang menjalani perjalanan spiritual atau memilih melakukan sesuatu secara spirituality atau secara supernatural, ini bakalan lebih kencang lagi, lebih kuat lagi gitu, bakalan lebih terasa lagi, dan everything will make sense at the end. Apapun yang kamu bingungin ke belakangan ini, semuanya bakalan make sense. And then dari energi The Eight of Cups ini ada orang yang butuh waktu buat mencapai atau menggapai yang dipengen. Kalau kamu cukup bertubi-tubi di sini, dan kalau aku lihat dari energi The Eight of Wands, dirimu di masa depan ada yang pindah tempat kerja, pindah tempat tinggal, but I see di sini movement very fast. Movement yang sangat cepat itu kayak konsep naik level. Orang contohnya ya. Kalau sekolah itu butuh 1 tahun buat naik kelas. Contoh. Kamu cuma butuh beberapa bulan naik kelas, beberapa bulan naik kelas. Jadi harus kuat. Moralnya harus fokus sama tujuan, purpose-nya. Karena pergerakannya cukup cepat. Ini bukan sesuatu yang instan, tapi kamu mampu untuk lulus dengan cepat. Which is you're very smart person berarti. Kamu orang yang pintar, kamu orang yang mampu untuk beradaptasi, jadi pergerakan kamu cukup cepat gitu. Ini sesuatu yang memang progresnya kamu deserve buat dapetin itu. Jadi percaya sama diri sendiri. Also, ini harus bisa mengontrol yang tadi aku bilang. Kamu harus bisa mengontrol emosi kamu sendiri. Jangan diatur sama emosi. Itu beda banget. Orang banyak banget yang kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang dilakukan karena memang pengaruh emosi gitu. Berarti yang controlling dirinya adalah emosinya gitu. Harusnya kamu jadi sosok orang yang mampu untuk mengontrol emotion kamu. Jadi contohnya misalnya kamu lagi fokus kerja, ada yang bikin kamu marah, hal-hal lain atau percintaan kamu bikin kamu emosi, kamu harus bisa kontrol itu, harus stay profesional gitu. Jadi harus mampu untuk mengetahui kapan harus meluapkan, harus bijak juga cara untuk meluapkannya. And then you need to control your ambition. Kita harus punya ambisi dalam kehidupan untuk ngedapetin apa yang kita pengen. Itu harus ada. Tapi kalau kitanya dikontrol sama ambisi, kita akan buta. Butanya kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah nantinya. Kita harus tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Makanya moral harus kuat, prinsip harus kuat, agar nanti kalau ambisinya datang gede banget, kita masih bisa menjalankan atau memilih sesuatu yang memang pas untuk kemampuan kita sendiri dan tidak merugikan diri sendiri gitu. So, di sini ada the moon, another the moon. Di sini energi Pisces very strong. Aquarius juga sangat strong. Saran dari aku untuk kalian yang suka manifestasi, ikutin masa-masanya bulan.
itu bakalan ngebantu banget kamu dalam konsep manifestasi. But also the moon itu adalah kita melakukan progres, bukan hanya keluar dan berkembang keluar, tapi juga melakukan progres jalan ke dalam diri sendiri gitu. Jadi sesuatu yang mungkin kayak misteri itu bukan di luar aja loh gitu, tapi kadang-kadang misteri juga ada di dalam sendiri. Banyak banget orang yang kalau ditanya, kamu tuh siapa? Ada orang yang nggak tahu jawabannya apa. Kamu harus tahu jawabannya apa. Kamu tuh siapa? Itu harus tahu. Bukan nama ya, nama kan dikasih. Tapi who you are as a person, itu harus tahu. Oke, di sini ada the Six of Crystal, and then energy the Page of Wands. Yang tadi aku bilang, ada yang melakukan perpindahan, walaupun ngerasa kayak, aduh aku sayang banget meninggalkan sesuatu, tapi nanti kamu akan melakukan keberanian untuk oke, aku harus releasing sesuatu yang menyakiti. Terus di sini ada semangat baru. Dirimu di masa depan sosok orang yang sangat mandiri. You make your own rule. Kamu bikin keputusan kamu sendiri. Kamu bertanggung jawab sama keputusan kamu. And then kamu punya passion dari apa yang kamu lakukan. Which is ini banyak banget yang dikagumi sama orang-orang. Dari segi fisik, dari segi mental, dari segi cara pembawaan. There's a lot of people yang bakalan kayak trying to reach you buat bahkan cuma buat denger kamu ngomong, buat denger opini kamu gitu. Karena yang tadi aku bilang banyak yang akan terinspirasi oleh usahamu. So aku bakalan lihat di sini. Ada death. I'm learning that the ending it's merely beginning. Jadi yang namanya sesuatu yang berakhir itu sesuatu yang sebenarnya permulaan kehidupan. Jadi apapun yang selesai pasti nanti ada awal mula yang digantikan. Jadi yang selesai digantikan sama di awal mula. And then dari energi death sendiri ini transformasi. Yang aku lihat adalah transformasi bisa di fisik. Tapi kalau aku lihat juga transformasi cara kamu untuk melihat dunia. Which is kalau energi the moon ini kan biasanya ngomongin soal sesuatu yang intuisi, alam bawah sadar gitu. Jadi ngomongin soal jiwa. Your soul is like rebirth gitu kalau aku lihat. Ini contoh misalnya, ini juga ada kejadian-kejadian yang akan mengasah intuisi dirimu. Karena yang tadi perubahan jiwa itu, gitu. Jadi semakin tajam intuisinya. Let's say gini, contoh misalnya, kamu bisa ngeliat sesuatu itu buram, tiba-tiba semuanya clear, crystal clear, jernih banget semuanya, gitu. And then disini blame, I accept responsibility for my well-being. Untuk keseluruhan hidup, kesehatan, mental, jiwa, raga, kebahagiaan, itu adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi sudah harusnya tidak mencari siapa yang salah, salahnya siapa. Ini harus tanggung jawab. Apapun dari hidup kamu harus tanggung jawab. Don't blame other people. Di sini jangan blaming keadaan juga. Fire elemental, yang tadi aku bilang ini banyak banget energi fire. Aries, lalu Sagittarius, I ignite with the fire within me that connects me to the divine. The more you do something with your passion atau ngelakuin sesuatu yang sangat passionate, semakin kamu berselaras sama divine, sama kekuatan semesta, dan sama your higher self, sama diri kamu seutuh-utuhnya, diri kamu yang sejati-sejatinya. And then di sini ada the moon goddess yang tadi aku bilang, ikutin moon cycle atau siklus bulan, itu ngebantu banget. Aku nggak ngeliat ini sebelumnya. By the way, ini semua aku nggak pernah, kartunya itu waktu aku shuffle nggak aku lihat. Jadi you get the moon card, kartu bulan itu 3 kali di sini. Ada I'm harmonious with the flow with the moon energy and all phases in life. Yang tadi aku bilang ini ikutin fase bulan, itu bakalan ngebantu kamu buat memahami diri sendiri, gitu. And then saran ya, rasa takutmu, kekurangan kamu yang kamu pikir kamu punya, atau insecurity itu cuma ilusi doang, gitu. Tugas kamu adalah menghadapi ilusi itu. Di sini ada the orphan. Ini kamu bakalan ngeraihnya sendiri yang tadi aku bilang, walaupun ada beberapa dari kalian dapat privilege dari keluarga gitu, tapi kamu akan mengukir namamu sendiri kok. Terus ini the nectar, the self, it's all about yourself di sini. Nih hidupmu akan semakin lebih berwarna lagi, and then you find something that kayak
ngebantu kamu healing atau gampang banget untuk healing diri kamu sendiri. Jadi kayak kamu menemukan contoh ya, kayak kamu nemuin barang atau menemukan sesuatu, itu pekerjaan, sesuatu yang bisa kamu lakukan dan itu nge-healing kamu. And then di sini ada judge. Yang tadi aku bilang soal harus tahu mana yang benar, mana yang salah, karena itu yang ngebantu kamu untuk bisa survive, untuk tahu nih mana jalan kamu, mana yang untuk kamu, mana yang bukan untuk kamu, mana yang baik untuk kamu, mana yang bukan. So aku bakalan lihat ke Lenormand. Well, di sini kalau aku lihat also, you get a gift of love. Kamu dikasih hadiah cinta sama semesta. It bisa datang dari best friend. Ada yang tadi aku bilang, ada banyak banget yang mengagumi diri kamu, terinspirasi sama diri kamu. Jadi ini bisa datang dari best friend, dari teman-teman. Also, there's a fire di sini. Passionnya besar sekali. Dan ini cukup baik ya, karena passion kamu mampu untuk bisa membakar habis karma-karma buruk gitu. Jadi meleburkan karma-karma buruk kamu. Also, yang tadi aku bilang, you get support dari best friend, dari teman-teman. Kalau kamu ngerasa kamu lost a friend, kamu kehilangan teman, ini kamu akan menemukan konsep pertemanan yang lebih baik lagi. And then at the end, kalau aku lihat, love itu bukan datangnya hanya dari diri sendiri, but semesta ngasih hadiah gitu. Seseorang hadir dalam hidup kamu memberikan cinta, bukan hanya satu orang, bahkan kayak teman-teman mencintai kamu secara tulus. And yang tadi aku bilang, ada yang mengagumi kamu, dan ini kayak validasi dari semesta. Oke, kamu di jalan yang benar berarti. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu berlanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, tidak dicampur-campur seperti ini. Jadi kamu tinggal bilang aja, kamu mau tahu dengan tema ini, berarti aku buatkan seperti ini. And then, if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo my love, ini rekam pilih pilihan kedua. Ini adalah kartu oracle dan kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. Hey. Ini dirimu di masa depan. Ada the Two of Crystal. Ada the Ten of Star. Ada the Five of Star. Ada the Hangman. Oke, di sini ada energi Aquarius, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini. And then yang aku lihat di sini juga orang-orang yang memanifestasi. Kalau aku lihat ini ada momen dimana kayak terpuruk kemarin gitu. Jadi kayak aduh di dasar banget, aduh sakit banget. Dan itu momennya kayak menyadarkan kamu untuk apa yang bisa kamu raih gitu, apa yang kamu pengen dalam kehidupan, apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita nggak tahu nih apa yang kita butuhkan sampai kita disentil sama semesta. Jadi kemarin sempat disentil, akhirnya kamu manifestasikan. Beberapa dari kalian mending something that broken. Jadi kayak menyembuhkan yang sakit, memperbaiki yang rusak gitu. Jadi beberapa dari kalian mampu untuk itu. Mungkin ini kayak contohnya ada sebuah hubungan yang rusak. Di sini dikasih kesempatan kedua untuk menyatukan kembali gitu. Untuk beberapa dari kalian. Cuman kalau aku lihat dari sini, dirimu di masa depan adalah seseorang yang cukup kekeluargaan banget, very family oriented, bakalan fokus sama keluarga banget, fokus banget untuk memberikan kenyamanan untuk keluarga. And then dari segi rasa kurang yang kemarin kamu rasakan itu akan sangat berbanding terbalik sama nanti yang akan kamu dapatkan. Karena kalau aku lihat di sini ada sebuah dilema gitu, something sisi sebelah kamu ya. Ini ada yang ngerasa kayak kurang gitu, walaupun semesta selalu ngasih. Mindsetnya harus dirubah, kayak buka matamu gitu, banyak banget sesuatu yang dikasih ke kamu gitu. Itu kayak ketukan dari dalam diri sendiri. Jadi nanti ada bisa berdialog sama diri sendiri atau sesuatu yang menyadarkan diri kamu kalau oke, ternyata yang dikasih aku banyak. Nah,
Momen realization itu, momen kamu menyadari itu akan ada sebuah perubahan. Ini bisa dari bentuk materi, bisa dari bentuk cinta-cinta gitu. But datangnya tadi saat sudah menyadari itu, menyadari apa yang udah kamu dapatkan selama ini, ada keikhlasan, baru muncullah gitu. Also di sini, energi The Hangman itu hubungan sama yang di atas biasanya. So when I see yourself in the future, ini lebih seperti kayak orang-orang yang lebih mendekatkan diri sama yang di atas, jadi lebih banyak keikhlasan banget gitu, karena mengetahui kalau kehidupan ini bukan cuma material aja ya gitu, kehidupan ini juga ada hubungan ke semesta gitu, jadi harus seimbang gitu. And then aku bakal lihat lagi ya di sini ada the two of wands, sorry. There's a duality di diri kamu. Duality itu biasanya hati kamu contohnya mau melakukan fokus ke percintaan. Tapi secara rationality atau secara logika fokusnya ke keluarga contohnya gitu. Jadi ada duality yang atau ada dua sisi di diri kamu yang muncul nantinya. Ini beberapa dari kalian bahkan bisa ngerjain dua hal sekaligus ya. Terus di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Yes. Beberapa dari kalian yang mungkin berbisnis atau punya bisnis sendiri nanti akan ada momen panen raya. Cuman ini kalau segi karir, kalau aku lihat memang agak hektik nantinya karena banyak banget yang kamu kerjakan sampai kewalahan sendiri. Jadi harus tahu nih mana yang prioritas untuk diri kamu. And aku bakalan balik ke tadi ya. This two head ini representasikan balance-nya diri kamu antara hubungan kamu sama Tuhan sama hubungan kamu sama duniawi kamu. Jadi, well, itu cukup balance. Akhirnya pas kamu balance, kamu bisa manifestasi apa aja yang kamu pengen, apa aja yang kamu butuhkan. Tapi at that moment when you can manifest everything, kebutuhan kamu itu kayak kamu tahu mana yang penting gitu. Jadi lebih bijak kalau aku lihat. And your element, to be honest, di sini kayak elemennya juga bukan cuma satu elemen yang dominan ya, tapi cukup bisa dibilang balance juga. Jadi contohnya kayak nafsu kamu dibalancing sama ketulusan gitu. Jadi everything balance di dalam kehidupan kamu. And what I see di sini banyak banget yang menarik diri gitu, yang tadi aku bilang. Saat saat kalian mampu untuk manifestasi apa aja, malah yang dipengenin tuh jadi gak banyak gitu, malah akan banyak narik diri, justru bakal lebih fokus sama hubungan ke Tuhan, perkembangan diri, spirituality gitu. And then yang aku lihat di sini dari keadaan yang balance tersebut, kalau aku lihat lebih bisa memahami apa yang kamu takutin saya selama ini gitu. The Nine of Swords sama The Nine of Wands di sini. Yang aku lihat tadi pesannya, mending something that broken. Jadi kayak meluruskan kesalahpahaman, memperbaiki sesuatu yang salah gitu, sesuatu yang rusak gitu. Jadi ada kesempatan seperti ini. Ini kalau ngomongin soal apa yang dibenahi gitu, apapun yang kemarin ada masalah dalam hidup kamu, karena banyak orang yang melihat ini, banyak energinya, jadi bisa soal percintaan, bisa soal hubungan sama keluarga gitu, atau bahkan hubungan sama diri sendiri. So, and then di sini ada the Ten of Pentacle. Another Ten of Pentacle di sini adalah konsep kebahagiaan secara materi yang bisa kamu bagi sama keluarga juga. Jadi kalau ngomongin soal dirimu di masa depan, kebanyakan dari kalian bisa providing, bisa memberikan atau mengayomi keluarga kamu sendiri. Another Two of Wands di sini. Ini aku jelasin lagi. Aku pas meditasikan ini atau pas shuffling ini aku nggak ngeliat apa-apa. Jadi memang semuanya aku balikan. Tapi you get Two of Wands di sini. Artinya kamu dikasih jalan, kamu bisa milih gitu. Pilihnya harus bijak. Karena apapun yang kamu pilih, it's for you. Contoh misalnya ada 2 mobil nih gitu, kamu dikasih 2 mobil tapi kamu cuma bisa nyetir 1 aja, iya kan? Nggak mungkin kita bisa nyetir 2 mobil. Kamu pilih yang mana? But 2 mobil itu bisa jalan, dua-duanya bagus gitu. Jadi
kamu harus mampu untuk bisa balancing diri kamu. Saat kamu balance, kamu bisa memilih dengan tenang, dengan bijak gitu. Then another two of wands, two of swords, and then duality. Jadi beberapa dari kalian akan menjalani pekerjaan yang sesuai jiwa kamu banget. Contoh misalnya kamu suka nyanyi, kamu bisa jadi penyanyi gitu. Tapi ada jalan lain untuk jadi pebisnis atau pekerja kantoran. Jadi dua hal sekaligus itu kamu kerjain dua-duanya. Tapi yang tadi aku bilang, jangan sampai diri kamu kewalahan akhirnya nggak tahu harus ngapa-ngapain. Kadang-kadang kalau banyak yang kita kerjain, kita malah nggak ngerjain apa-apa gitu. Agak mirip sama nomor 1, using intuition itu juga sangat akan ngebantu kamu. But ini kayak gini loh. Ini semesta lucu banget. Jadi kadang-kadang kita minta sesuatu nggak datang-datang. Akhirnya kita minta lagi yang lain, kita minta lagi yang lain gitu. Ini ada momen dimana semuanya datang di dalam satu waktu. Kamu harus memilih salah satu. Jadi pilihlah dengan bijak, gunain intuisi, karena intuisi itu jadi teman atau sahabat kamu ya. Looking for possibility. Setiap apapun yang kamu lakukan pasti ada peluang. Kalau kita nggak ada niat buat cari peluang, nggak akan ketemu. Selalu akan komplainin, nggak ada peluang nih, aku nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi kalau ada niat untuk cari, pasti akan ada aja. Passion. I accept that everything happens in divine order. Belajar sabar. Kamu minta sesuatu, dikasih gitu. Tapi memang tidak dalam waktu yang instan. Kadang-kadang harus berproses dulu kitanya. Honesty. I cannot always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Jadi kita nggak bisa maksain orang untuk selalu jujur sama kita. Tapi kita bisa untuk mengatur untuk kita jujur gitu. Apapun yang kita lakukan bisa dari honesty, dari kejujuran. And then di sini ada earth elemental. I grateful accept the abundance the earth bestows on me. Jadi di sini alam ini providing kamu atau memberikan kamu banyak hal gitu. Jadi untuk kalian yang mau healing, mau menyembuhkan diri atau mengambil energi gitu dari alam, ini sangat disarankan banget ya gitu. Kembali lagi ke alam, kembali lagi ke bumi ini gitu. Ini bakalan ngebantu banget. And then dari energi the earth elemental sendiri, material things, sesuatu yang secara harafiah bisa kita lihat, kita sentuh, itu akan lebih banyak lagi nantinya bisa kamu dapetin. Third eye chakra. I see the wisdom of my higher self and I apply this wisdom in my life. Well, if you ngeblok, nggak tahu harus ngapain, kamu kayak ngobrol sama diri sendiri, kamu dapetin jawabannya. And then di sini ada the pilgrim. Ini ada kesempatan, beberapa dari kalian punya kesempatan untuk pergi ke tanah suci atau melakukan perjalanan spiritual gitu. Perjalanan ibadah. Apokalipsis. Sirens. Ini kalau kamu punya keunikan, embracing itu gitu. And then kalau aku lihat di sini secara fisik juga akan ada, mungkin beberapa dari kalian ada manifestasi untuk perubahan fisik. Ini juga ada kemungkinannya. Terus forest yang tadi aku bilang, balik lagi ke alam. And then saat kamu sudah kayak nyatu sama alam semesta atau vibrasinya juga udah balance gitu, dan istilahnya kayak baterai kamu udah full, kamu bakalan dapat banyak pesan-pesan, ilham-ilham, wahyu-wahyu. So aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Ada the house. Ini pertama, hubungan sama keluarga lebih better lagi. Cuman kalau aku lihat yang tadi aku bilang, semesta ngebantu kamu untuk providing, memberikan kenyamanan sama keluarga. Untuk beberapa dari kalian ini bisa renovasi rumah, beli aset atau beli rumah gitu. Cuman ini kayak memperindah lah gitu. And then yang aku lihat ini konsep kesuksesan yang tadi aku bilang, secara materi bisa dilihat, bisa dipegang, itu lebih banyak lagi. Ini juga
selebrasi banyak sekali. Jadi ke depan sana banyak selebrasi hidupmu. Cuman ini kalau aku lihat lebih bisa menemukan kebahagiaan atau ngebuat kebahagiaan diri sendiri. Jadi do something that makes you happy, bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu kayak menertawakan keadaan kamu sendiri di masa lalu, itu sangat akan ngebantu. Ada relokasi, tadi bisa pindah rumah, pindah tempat tinggal, but yang aku lihat di sini juga ada sebuah konsep kelahiran, bisa punya bisnis sendiri, atau bahkan memang ada secara harafiah kelahiran di keluarga kamu. Terutama untuk yang feminin, di sini ada konsep komitmen, persatuan dengan seseorang gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book per reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini kamu pilih The Sun. Jadi ini adalah kartu Oracle card dan kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. Oke. Dirimu di masa depan. Ada the Ace of Swords, the Sun, the Empress, the Four of Wands. Ada the Seven of Coins. Untuk kalian yang single lama banget, ini ada sebuah persatuan. You're going to find your soulmate, seseorang yang memang berhak untuk mendapatkan hatimu lah gitu, pasangan hidupmu. Cuman kalau aku lihat, ini juga ngomongin soal bisnis yang bagus untuk kalian yang berbisnis. Karena ada keadaan dimana hasil dari jerih payah kamu yang sudah kamu tanamin selama ini tuh tumbuh. But aku balik lagi ke soal percintaan karena ini strong juga. Beberapa dari kalian akan bertemu sama seseorang yang memberikan kamu komitmen. Jadi when I see you in the future, itu orang-orang yang hilang suaraku. Orang-orang yang mampu untuk punya komitmen, udah siap buat komitmen. Kalau yang aku lihat, energi kamu kayak energi apa ya? Susah jelasin. Energi elegan, very graceful energinya, bukan energi yang kayak ABG nggak jelas gitu. Jadi dalam arti kamu udah kayak secure sama diri sendiri, punya komitmen, kamu punya prinsip, kamu punya kepercayaan diri yang bagus gitu, tanpa ego yang besar gitu. Jadi cukup balance hidupnya, and then very glowing gitu. Dan energi kamu itu yang menarik. Kalau aku lihat ini ada kejelasan soal cinta untuk kalian yang punya kisah-kisah buruk di masa lalu atau kesialan-kesialan cinta selama ini kesialannya akan berakhir karena the Ace of Swords itu bagaikan senjata yang menyelamatkan diri kamu dari belenggu-belenggu karma-karma buruk. Jadi ibaratkan karmanya melebur karena di sini juga ada api. Karena kalau aku lihat dari energi The Seven of Coins ini juga hasil dari kesabaran diri kamu yang tadi aku bilang, karena banyak banget yang mungkin udah nunggu lama gitu untuk mendapatkan someone atau bertemu sama seseorang. Well, it's time for you to shine. Ini waktunya buat kamu ngerasain itu. Energi The Sun itu kayak everything positive, everything yang gelap atau yang tertutup atau yang rahasia di hidup kamu tuh akan muncul semua gitu. Dalam arti kejelasannya akan muncul. Jadi tidak ada yang tertutup lagi. And then yang aku lihat di sini kayak what you do only nerima, ikhlas, nerima, embracing gitu. Jadi energinya kayak diri kamu, bayangin diri kamu ya, berdiri dengan tangan terbuka. Everything that comes in your way itu semuanya positif. Jadi terima gitu energinya. Terus kalau energi The Empress sendiri yang aku lihat gini, Empress itu energi yang pasif but also energi receiving. Jadi walaupun kamu effortnya dikit banget, contoh misalnya aku yaudah aku mau percintaan, effort kamu dikit nih gitu, tapi hasilnya besar gitu, karena energi The Empress itu yang ngebantuin Empress adalah semesta dan Tuhan. Jadi hasilnya udah pasti bagus gitu, dan pasti melebihi daripada ekspektasi. Aku minum dulu.
Oke, kita lanjut. Aku bakalan lihat dari sini. Temperance. If you see energi temperance sama energi the sun, kedua tangannya terbuka. Gini loh, kita tangannya. Ini tangan meminta. Jadi saat kita tangannya seperti ini, kita nggak menggenggam dengan erat. Kayak kita nggak controlling semesta harus kayak gimana. Contoh misalnya, dari kemarin punya kebiasaan yang nggak mau tahu, aku maunya dia, gitu. Itu kan kita kayak ngatur ya. Tapi lebih banyak keikhlasan. Terserah, siapa aja. Yang penting sesuai sama apa yang kau butuhkan. Gitu, dari sifat-sifat kamu manifestasikan. Jadi kita nggak perlu manifestasikan spesifik namanya siapa, tapi kita manifestasikan sikap-sikapnya, sifat-sifatnya, kemampuannya dia, cara dia untuk mencintai kita gitu. Nah ini yang kamu manifestasikan. Energi the temperance itu energi tenang. Jadi yang tadi aku bilang ini kayak perubahan ya. Jadi perubahannya dalam arti gini, mungkin kemarin terbiasa untuk terpuruk atau terbiasa dalam percintaan itu gagal. Pokoknya ada sesuatu yang gagal, bisa percintaan atau karir atau apapun itu, yang ngerasa kayak aduh nggak bisa nih, nggak bener nih gitu, atau kok gini terus ya. Ini perubahannya. Syaratnya adalah leaving something behind. Jadi meninggalkan sesuatu yang memang bukan lagi untuk kamu, yang memang tidak serving untuk diri kamu, yang nggak ngelakuin apa-apa untuk diri kamu. Dalam arti gini, contoh misalnya kebiasaan-kebiasaan yang itu kebiasaan juga nggak baik-baik banget gitu, kebiasaan yang buruk juga gitu, tinggalin, gitu, lepasin. Harus ngelakuin secara secukupnya, jangan berlebihan. Jangan terlalu posesif, jangan terlalu obsesi gitu. Karena yang tadi aku bilang, temperance itu titik tengah gitu. Jadi tidak ada terlalu kecukupan, everything cukup. Ini ada beberapa di kalian yang punya, tadi aku balikin ke komitmen, ada pertunangan, pernikahan. Kalau aku lihat dirimu di masa depan ini, untuk kalian yang feminine, makmur, raya, jaya gitu, kayak subur juga di sini. Everything that you want tinggal diambil, tinggal ambil. Untuk kalian yang maskulin, energinya sangat berwibawa, sangat tenang banget, and then kalau aku lihat very lucky. Everything that you do ini luck, beruntung. Bahkan ada orang yang bilang, aduh kamu beruntung banget ya gitu. Ada yang gini kata-kata, kamu beruntung banget ketemu sama dia gitu, atau dia beruntung banget ketemu sama kamu beruntung banget pekerjaan kamu kayak gini. Jadi keberuntungan terus. Lemon. When you see someone, ada differences, ada perbedaan. Bukan berarti dia bukan untukmu. Karena kadang-kadang yang beda tuh cuma luar aja, tapi intention, niat, tujuan, melihat arah yang sama. When you see the mountain di sini, by the way ini aku tutup karena biasa YouTube censorship-nya. Di sini ada 2 gunung. Bulannya 1. 2 gunung tersebut view-nya sama. View-nya ini sama, bulan yang sama. Kamu sama dia ngelihat sesuatu yang sama. But walaupun ada perbedaan secara dasar, berhadapan gitu, tapi kalian mempunyai tujuan yang sama. Ngelihatnya dari situ. Gitu. Saat kita nilai seseorang itu bukan karena oke, aku suka dia karena dia ganteng, karena dia kaya, karena dia pekerjaannya gini. But kamu ngelihat orang ini tujuannya sama nggak sama kamu gitu. And then dari energi the Air of Cups lagi di sini. Jangan gengsi akan membunuhmu. Yang nggak buat kamu lonely itu gengsi. Jadi lepaskan gengsi. When people want to help you, ya udah, terima kasih, embracing itu, terima itu. Saat ada orang yang bantu, terima itu. Saat ada orang yang membukakan pintu untuk kamu, say thank you. Saat ada orang yang ngasih hadiah, say thank you. Jadi kita nurunin ego kita gitu. Walaupun kalian adalah seseorang yang mandiri, especially for a woman yang biasa untuk berdiri sendiri, kita juga berhak untuk mendapatkan manja-manjanya loh gitu. Dimanjakan sama semesta, kita berhak loh
gitu. Jadi udah harus juga controlling ego dan hempaskan si gengsi kamu. Jadi kalau ada yang ngebantu, ya udah biarin aja ngebantu. Nanti di sini dari energi The Eight of Cups ada 2 nih gitu. Let go. Ini artinya ya udah lepasin yang harusnya lepasin gitu. Jadi kadang-kadang gak berubah itu hidupnya walaupun kita udah usaha. Kita tuh lupa untuk letting go something. Kadang-kadang kita bukan letting go pacar, ex, atau segala macam ya. Enggak. Tapi kadang-kadang kita letting go of control issue juga. Pernah gak sih nyadarin kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, kita trying to control it hard, kita coba ngatur itu banget, ada sebuah kejadian akhirnya gagal gitu yang kita kontrol, tapi kita controlling lagi biar jadi gitu, tapi lebih gagal lagi, lebih rusak lagi. Ada yang kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngerusak future kita dengan cara kita over control sesuatu gitu. And then go out there, menjelajah gitu. Kadang-kadang ini juga kita holding on to places, tempat-tempat yang kita anggap kayak rumah, kita anggap kayak ini tempat kita. But it's no longer your place, contohnya. Ini bukan tempat kamu lagi gitu. Tempat kamu di sana, di luar sana, untuk kamu explore gitu. Jadi ini diminta untuk kadang-kadang kita harus meninggalkan sesuatu gitu. Pergi keluar sana untuk bisa menemukan diri sendiri atau menemukan sesuatu yang kita cari. And then di sini beberapa dari kalian ini disarankan untuk relokasi ya. Bisa pindah rumah, pindah tempat kalau misalnya memang udah ada pertimbangan itu. Ini kayak validasinya. Yourself in the future. Yeah, very lucky person ya. Failure. Understand that a mistake is only an opportunity to learn. Yang namanya kesalahan itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Abundance, kemakmuran. I'm limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi ini kamu mampu untuk manifestasi apapun yang kamu pengen di kehidupan kamu saat ini. Percaya akan itu. Percaya sama kemampuan kamu. Oh, balance. Ya, tadi aku bilang ini tuh balance. I understand and embrace the opposing forces in life that bring about balance. Yang namanya energi, it's not only positive energi. Pasti ada energi negatif dan itu harus exist. Kita nggak boleh ngubur sisi negatif kita. Kita harus embracing itu, and then we can control it. Biar bekerja sama energi positif kita. Energi itu pasti kayak gitu. Jadi ada positif dan negatif dan itu harus exist gitu. Saat kita menyadari itu harus ada, di situ hidup kita akan lebih damai lagi. And then di sini abundance. I'm grateful for the abundance of nature and the universe provide in my life. Yang tadi aku bilang, whatever that you want, itu tinggal ambil. Aduh, aku mau ini, ambil. Aku mau ini, ambil gitu. Sometimes juga kayak contohnya misalnya, aduh aku pengen es krim. Tiba-tiba kepikiran terus nih es krim. Kamu manifestasi dengan cara kamu mikirin kamu udah melahap es krim tersebut, tiba-tiba ada yang datang mengetuk pintu, kamu dikasih es krim sama teman kamu. Bisa saja seperti itu. Once you trust sama kemampuan diri untuk manifestasi. So, di sini ada the cave. Kamu bisa nemuin jati diri, bukan di luar ya, tapi saat kamu sedang sendiri, terpuruk, saat kita biasanya tuh orang-orang menemukan jati dirinya sendiri saat terpuruk atau saat sedang berkontemplasi. So, saat kita ngerasa sendirian, jangan dipikir kayak semesta menghukum. Anggap ini caranya semesta untuk menunjukkan kemampuan diri kamu. The mirror, karena ini ada momen dikasih tahu buat coba ngaca dulu gitu, coba bercermin dulu, lihat apa yang ada di cermin. Terus kamu nanya nih di cermin, ini siapa ya gitu, apa nih kebaikan yang dilakukan, apa keburukan yang dilakukan. The ring. Validasi, ada komitmen. Ini komitmen and then the vow. Ini janji suci. Kalau aku lihat, yang tadi aku bilang ini bisa pernikahan, bisa pertunangan. Dirimu di masa depan punya ini, gitu, punya komitmen. Especially untuk kalian yang single lama atau
hubungan yang gak jelas lama, ini ada kejelasan gitu. Kamu akan ketemu sama sosok orang yang benar-benar menghargai keberadaan diri kamu gitu. So you get the ring. Ini komitmen yang jelas ya kalau aku lihat. Lemon. Ada tanda-tanda dari semesta yang cukup baik. Jadi kamu coba menyadari aja gitu. Kadang-kadang semesta ngasih tanda-tanda yang... By the way, azan. Sebentar, aku shuffling dulu semuanya. Oke. Aku pause dulu sejenak karena azan. Kita balik lagi nanti. Oke. Banyak tanda-tanda dari semesta yang bakalan muncul. Jadi saat kita kayak ibaratkan ya, kita berjalan nih gitu menuju takdir kita, mau ketemu nih sama jodoh atau ketemu sama pekerjaan yang memang jodoh kita, pekerjaan itu, tanda-tanda dari semesta itu bakalan deng 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 gitu, itu bakalan jelas banget. Dan sometimes bukan hanya tanda-tanda ngelihat angka kembar ya, tapi tanda-tandanya benar-benar validasi langsung, bisa dari orang-orang sekitar, kayak memberikan pujian dan hal-hal yang memang jelas banget gitu, bisa kita logikakan juga. And then dari yang aku lihat, kamu bakalan discovering something about yourself, kayak menemukan bakat yang mungkin terpendam, and then nanti kamu akan bisa merasakan keadaan gimana yang mungkin genting bagi orang-orang atau ada problem, tapi bagi kamu it's not problem, ini sesuatu yang ya udah gampang aku selesain gitu. Jadi menemukan kekuatan di diri sendiri. Ini beberapa dari kalian sudah ada seseorang yang memperhatikan, atau bahkan kamu berhubungan sama orang yang intuitif, atau kamu yang punya intuisi kuat gitu, sudah bisa merasakan gitu getaran-getaran hubungan yang akan dekat ini. Dan yang aku lihat dari energi the snake di sini, saran dari aku adalah jangan terlalu banyak umbar-umbar. Bilang ke dunia kalau ini bakalan gini, bakalan gitu. Kalau belum jadi, simpan dulu buat diri sendiri. Kalau udah jadi, udah ada hasilnya, nikmatin dulu, baru kamu sebar gitu. Saran dari aku. And then di sini ada something yang misteri, yang ketutup, kemarin-kemarin akan terungkap. So be prepare buat merasakan ini. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misal kamu memang mau dibuatkan secara personal untuk diri kamu sendiri, kamu bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye.